Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat solih dan solihah kelas 2 A, B, C? Tentunya anak-anak dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga anak-anak tetap semangat belajar walaupun di rumah. Hari ini dengan Bu Vivi akan belajar materi Quran hadis ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Kita mulai ya pembelajarannya. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah menulis huruf hijaiyah secara bersambung. Jika kemarin materi yang dipelajari menulis secara terpisah, sekarang kita belajar menulis secara bersambung. Anak-anak, dalam menulis huruf hijaiyah bersambung itu ada 3 ketentuannya ya yang harus diperhatikan. Apa yang pertama? Yang pertama adalah huruf hijaiyah yang mengalami perubahan bentuk dari bentuk tunggal awal, di tengah, dan akhir. Yang kedua, huruf hijaiyah yang mengalami perubahan bentuk dari bentuk tunggal dan akhir saja. Yang ketiga, huruf hijaiyah yang tidak mengalami perubahan bentuk, hanya berbentuk tunggal. Kita mulai memahami yang ketentuan pertama ya. Huruf hijaiyah yang mengalami perubahan bentuk awal, tengah, dan akhir. Apa saja sih hurufnya anak-anak? Hurufnya adalah ba, ta, sa, jim, ha, kho, sin, shin, sod, dod, to, bo, ain, woin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, ha, dan ya. Nah, maksudnya mengalami perubahan bentuk awal, tengah, dan akhir itu bagaimana, Bu? Maksudnya apabila huruf hijaiyah ini berada di awal, di tengah, dan di akhir, maka dia bisa disambung ya. Anak-anak bisa melihat contoh lengkapnya di buku paket. Bu Vivi akan memberikan contoh sedikit di sini. Yang pertama huruf ba. Huruf ba jika di awal ditulisnya seperti ini ya, berubah ya anak-anak dengan bentuk tunggalnya, tetapi dia bisa digabung dengan huruf selanjutnya. Contohnya bismi. Nah, huruf ba di sini bisa digabung dengan shin. Kemudian di tengah. Di tengah itu artinya huruf ba bisa digabung dengan huruf sebelumnya dan huruf sesudahnya. Contohnya tak budu. Nak budu. Nah, ba bisa digabung dengan huruf ain dan bisa digabung dengan huruf dal ya. Selanjutnya huruf ba di akhir. Huruf ba di akhir ini bentuknya sama dengan bentuk tunggalnya ya, tetapi dia bisa digabung dengan huruf sebelumnya. Contohnya al-ghaibu. Nah, ba digabung dengan sebelumnya ada ya. Contoh selanjutnya Bu Vivi berikan contoh yang jim. Perhatikan ya. Jim jika di awal hurufnya berubah ya menjadi seperti ini. Dia bisa digabung dengan huruf selanjutnya menjadi jasadun ya. Jim bisa digabung dengan sin. Selanjutnya jim di tengah. Jim di tengah bisa digabung dengan huruf sebelumnya dan sesudahnya. Menjadi bagaimana? Yasjudu. Nah, jim di sini di tengah bisa digabung dengan sin dan dal. Jim di akhir bentuknya mirip dengan bentuk tunggalnya.
tapi dia bisa digabung dengan huruf sebelumnya. Perhatikan contohnya, saljun. Nah, jim di sini bisa digabung dengan huruf lam, ya. Itu tadi huruf yang mengalami perubahan bentuk awal, tengah, dan akhir. Selanjutnya, ketentuan yang kedua itu adalah huruf hijaiyah yang memiliki bentuk tunggal dan akhir. Nah, apa saja bu hurufnya? Hurufnya ada 8 anak-anak. Nah, ada alif, dal, zal, ro, zai, wawu, lam alif, dan tak marbuto. Ya. Maksudnya bagaimana bu tunggal dan akhir ini? Maksudnya tunggal dan akhir ini apabila di awal kalimat dia bentuknya tunggal, tetap menjadi bentuk seperti awalnya, ya. Kalau di akhir bagaimana bu? Kalau di akhir dia bisa digabung dengan huruf sebelumnya, tetapi tidak bisa digabung dengan huruf selanjutnya. Perhatikan contohnya Bu Vivi. Nah, Bu Vivi punya alif, kho, dan zal. Nah, alif kalau di depan tadi menjadi bentuk apa? Tunggal. Nah, maka dia akan menjadi bentuknya sendiri, tetap menjadi alif. Tidak bisa digabung dengan kho, ya. Kho-nya bisa digabung dengan dal. Kemudian contoh yang kedua, ada sin, alif, dan lam. Alifnya berada di tengah. Kalau alifnya berada di tengah, dia bisa digabung dengan huruf sebelumnya, tetapi tidak bisa digabung dengan lam karena lam berada sesudah alif, menjadi seperti ini. Sin digabung dengan alif, kemudian lamnya sendiri terpisah, ya. Contoh yang ketiga ada ro, zai, dan kof. Ro bentuk tunggal, tidak bisa digabung dengan za. Za juga seperti itu, tidak bisa digabung dengan huruf selanjutnya. Maka ketiga huruf ini tidak bisa digabung, ya. Jika disambung mereka tidak bisa. Contoh yang terakhir, Bu Vivi punya jim, wawu, dan ba. Nah, ada huruf wawu di tengah, maka dia bisa disambung dengan yang mana? Yang jim. Dia bisa digabung dengan jim, tapi tidak bisa digabung dengan huruf selanjutnya, ya. Nah, bisa digabung dengan jim. Jadinya seperti ini, ya. Jim digabung dengan wawu, kemudian tidak bisa digabung dengan ba. Ba-nya terpisah. Ya, seperti itu ya anak-anak. Ketentuan yang ketiga. Ketentuan yang ketiga itu adalah huruf hijaiyah yang tidak mengalami perubahan bentuk, artinya bentuknya tunggal saja. Dan itu contohnya hanya ada satu. Apa anak-anak? Hurufnya adalah hamzah, ya. Dia hamzah ini walaupun di tengah, di akhir, dan di awal bentuknya tetap menjadi hamzah seperti ini. Dia tidak berubah, ya. Bu Vivi berikan contoh. Nah, jika hamzah digabung dengan alif, maka dia akan menjadi harokat fathah, dibaca a. Contohnya amada, ya, ada alif, ada hamzah. Contoh yang kedua, hamzah jika digabung dengan ya, maka dia akan berharokat kasroh, dibaca i. Contohnya naim, ya. Dia di tengah anak-anak, bentuknya tetap hamzah, ya, tidak berubah hamzahnya. Contoh yang ketiga, hamzah jika digabung dengan wa, maka berharokat domah, ya, dibaca u. Contohnya lauza. Nah, di tengah dia juga tetap menjadi domah, tidak berubah, ya. Walaupun di awal, di tengah, maupun di akhir hamzah tidak berubah, ya anak-anak. Nah, selanjutnya Bu Vivi berikan contoh menulis huruf hijaiyah bersambung, ya. Perhatikan. Nah, ada wa, ada sa, ada to. Bagaimana jika disambung? Nah, perhatikan anak-anak. Mana ini yang bentuknya tunggal dan akhir? Wawu ini adalah bentuk tunggal dan akhir, dan dia di awal kalimat, maka dia nanti akan berbentuk tunggal, tidak bisa digabung dengan sin, ya. Coba kita lihat
hasilnya bagaimana? Ya, hasilnya wasato. Nah, sendiri ya. Sin bisa digabung dengan to, tetapi wawu tidak bisa digabung ya. Contoh yang kedua. Ada alif, nun, ain, mim, dan ta. Mana yang huruf tunggal dan akhir saja? Ada alif di sini, Bu. Maka alif nanti akan berbentuk tunggal, tidak bisa digabung dengan nun ya. Bagaimana jadinya? Nah, alifnya bentuk tunggal ya di sini, tidak bisa digabung dengan nun. Jadi an'amta. Yang lain bisa digabung karena alif bentuk tunggal, maka dia tidak bisa digabung. Contoh yang ketiga. Nah, miftahun. Bagaimana ini? Jika dipisah, ada huruf apa saja di sini? Ayo, huruf apa ini anak-anak? Betul, ada huruf mim. Kemudian ini huruf apa? Huruf fa sukun. Kemudian ada huruf apa? Ada huruf ta. Nah, ini tak disambung dengan apa? Disambung dengan alif. Loh, Bu, kok bisa? Iya, karena alifnya disambung dengan huruf sebelumnya yang tidak bisa digabung dengan huruf sesudahnya. Kemudian ada apa ini? Ada ha. Nah, contoh yang terakhir. Ada lauza. Nah, ini huruf hamzah tunggal, ada di tengah, bentuknya tetap hamzah ya anak-anak. Coba kita pisah, ada huruf apa saja? Ada lam, ada hamzah, wawu dibaca u, dan ada za ya. Begitu. Jadi dipahami huruf apa saja yang bisa digabung, huruf apa saja yang hanya memiliki bentuk tunggal dan akhir, huruf apa yang tidak bisa berubah bentuknya atau hanya tunggal walaupun di tengah, di akhir, dan di awal ya. Nah, itu saja materi yang Bu Vivi berikan hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap belajar ya di rumah. Coba menyambung huruf hijaiyah dengan ayah bunda di rumah. Semoga anak-anak tetap sehat dan semangat belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.